يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل إن همنا يهون باسمك يا عظيم يا الله يا عظيم أنت العظيم قد حملنا أمر العظيم وكلها إلحمنا يعوذ باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم أزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل ونفعل بما قد نزل ارفع بالشبيب يا الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر العظيم وكلها إلحمنا يعوذ باسمك يا عظيم حي قدير قديم
باق الغني غني مجيد حي قدير قديم مجيد باق الغني غني مجيد عادل على إله وحيد رؤوف بالعبيد يا الله يا عظيم أنت العظيم قد حمانا أمر العظيم وكلها بين حمانا يعود باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musannif al imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu taala fi kitabihi Ayyuhal walad ila angal, berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal walad sampai daripada perkataannya nasihat yang ke-14. Wasiat Al-Imam Shibli rahimahullahu ta'ala adalah dihikayatkan bahwa Imam Shibli rahimahullahu ta'ala telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Dan beliau juga berkata, aku telah membaca 4.000 buah hadis. Kemudian aku pilih daripada bilangan tersebut sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan akan dia, dan aku tinggalkan yang lain daripadanya. Karena aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini, dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku, dan telah terkandung di dalam segala ilmu awalin, ilmu orang yang terdahulu, dan ilmu akhirin, ilmu segala orang yang kemudian. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengan hadis itu. Hadis itu ialah sebuah hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya. Hadis itu berbunyi, i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau memberikan nasihat kepada kita dan menceritakan tentang cerita Imam Shibli rahimahullahu ta'ala. Imam Shibli ini adalah seorang ulama besar, dan beliau mempunyai 400 orang guru. Dia berguru, artinya bilanya 400 ikung guru, berarti orang ini penuntut, ya kah? Penuntut berarti orang ini kada sembarang orang, ya kah? 400 ikung perguruan sidin aja.
Artinya sini penuntut kada setahun 2 tahun aja nuntut ilmu lawas, sampai-sampai dijumlahkan guru Al Imam Syibli rahimahullahu taala itu berjumlah 400 guru. Datu kelampaian temin tujuan ya Allah, datu kelampaian. Memang menuntut ilmu tuh di antara syarat orang hendak alim ya kah, itu tulus zaman, panjang masanya menuntut tuh kada kuasa tumat. Kada ada orang belajar sekali duduk di majelis langsung alim, kada ada. Seminggu, setahun, ya kah? 2 tahun langsung alim, kada ada. Perlu proses. Nah begitu juga Al Imam Syibli rahimahullahu taala. Beliau ini mempunyai guru sebanyak 400 orang guru. Mundatu kalampayan itu sidin menuntut ilmu di kota Makkah lebih daripada 30 tahun. 30 tahun menuntut ilmunya aja sidin. Ya kah? Artinya apa? Artinya orang yang mempunyai ilmu itu mulia. Imam Syibli beliau menjadi mulia karena mempunyai ilmu. Datuk Kelampayan beliau mulia karena baisian ilmu. Guru Sekumpul mulia karena punya ilmu. Ya kah? Semua orang yang mulia itu dikarenakan mempunyai ilmu. Setiap orang yang berilmu pasti mulia. Makanya idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tatkala di dalam hati kita terletak ada kecintaan terhadap ilmu, ingin belajar, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan keberkahan dan kebaikan di dalam hidup kita. Makanya jangan sampai kita itu tidak ada hubungan dengan ilmu, ya minimalnya pecinta lah. Kalau bisa jadi orang alim bagus. Kon aliman kalau bisa jadi orang alim, kon muta'aliman kalau kada bisa jadi orang alim, jadilah santri. Kada kawa jadi alim, kada kawa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah pendengar yang baik. Kada kawa jadi pendengar. Kun muhibban, jadilah pecinta ilmu. Nah, di mana ada hadir majelis, ya kah? Hadiri. Ya. Kalaunya ada misalnya rezeki berlebih, nah kalau bisa buka seorang tempat majelis ilmu. Intinya kita tunjukkan kecintaan kita terhadap ilmu, karena orang yang ada nisbatnya dengan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandakan orang tersebut baik, menandakan orang tersebut adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Syibli rahimahullahu taala beliau ini mempunyai 400 orang guru. Dan beliau juga pernah mengatakan, aku telah membaca 4.000 buah hadis. 4.000 hadis yang sidin baca. Mohon kita, ya kah? Kadang sebuting hadis kan kada ingat. Sidin 4.000 hadis sidin pelajari dan sidin hafali. Bukan hanya dipelajari aja, bukan hanya dibaca aja, bahkan sidin hafali 4.000 hadis. Kemudian aku pilih daripada bilangan tersebut satu hadis yang benar-benar aku amalkan akan dia. Kita nih ya kalau bisa apa yang kita dengar kita amalkan seberataan. Jangan ibaratnya kita mengetahui tentang ilmu tapi kadang kita amalkan. Tahu tentang sholat berjamaah, tahu tentang sholat tahajud, tahu tentang keutamaan membaca Al-Quran, tahu tentang hadir majelis ilmu. Nah, setidaknya kalau kita kada kawa seberataan apa yang kita dengar nih tentang ilmu, kada kalau kita mengamalkan seberataan, setidaknya ada salah satunya kita amalkan. Tahu keutamaan sembahyang tahajud, tahu keutamaan tentang tentang membaca Al-Quran, tahu tentang keutamaan hadir majelis. Aku nih kawa Jepang hadir majelis. Amun sembahyang tahajud nih pinanya tangalih gawainya sedikit. Nah, hadir majelis. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak ada amal ibadah yang kita andalkan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nanti di akhirat kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu disebutkan bahwasanya kelak di akhirat itu kita baca cari bahan atau modal bagaimana supaya aku di akhirat selamat dan masuk ke dalam surga. Baca cari. Kalaunya orang nih pak amal, kalau orang nih pak ibadah, kalau orang panurun hadir majelis, kalau orang nih sholat tahajud, kalau orang membaca Al-Quran, membaca salawat kepada Rasulullah SAW, artinya ada amal ibadah yang dilakukan selama di dunia.
selamat. Artinya ada yang diandalkan. Ya Allah, aku malam Ahad membaca salawat. Ya Allah, aku malam Ahad membaca ratib haddad. Ya Allah, aku malam Ahad hadir majelis ta'lim. Ya Allah, aku malam Ahad sembahyang berjamaah. Wah, itu akan menjadi bahan. Nah, amal ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi bahan kita dan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan sampai kita banyak mendengar, kita banyak mendapatkan ilmu, tapi kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Itu ilmu tanpa didasari dengan amal sebagaimana pohon yang tak berbuah. Artinya pohon bila kada berbuah, kada ada manfaatnya. Begitu juga kita sebagai mukmin, sebagai muslim, kita tahu tentang keutamaan ini, keutamaan itu, tentang ibadah ini baik, ibadah itu baik, amal ini baik, amal itu baik, tapi kita kada mengamalkan. Kasyajar bila samar, itu seperti halnya pohon yang tak ada buahnya, artinya tidak ada manfaatnya. Kalau pohon kan berbuah kan dirawat orang, ya kan, dipupuki orang, disirami orang, dibanyui orang, ya kan, dirawat orang baik-baik karena menghasilkan buah, ada manfaatnya. Tapi kalau pohon kada ada buahnya, ada diharani orang, bahkan ditabang orang, menyabati aja jorang nek. Jadikan dijadikan kayu, sagan kayu bakar, sagan kayu bakar, atau dijadikan papan. Nah, ya kan, kada ada manfaatnya. Tapi kalau pohon itu berbuah, disayangi orang, ini semakin baik, semakin dirawat pohon ini, semakin banyak manfaatnya lawan aku. Nah, begitu juga ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapatkan, kalau tidak kita amalkan, itu seperti pohon yang tidak ada manfaatnya, tidak ada buahnya. Nah, Al-Imam Asy-Syibli rahimahullahu taala, beliau berguru 400 orang guru. Kemudian beliau membaca lebih daripada 4.000 buah hadis. Belum lagi Al-Qur'annya, belum lagi kitabnya, hadisnya aja 4.000 masih. Kemudian 4.000 hadis tersebut, ujar sidin nih, aku pilih satu hadis yang bujur-bujur aku amalkan. Ya, sebuting hadis yang ku ambil dari 4.000 tadi, aku bujur-bujur mengamalkan sebuting hadis itu. Kenapa jadi sebuting aja? Kada seberataan. Karena aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih tadi, dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku, dan telah terkandung di dalamnya segala ilmu awalin dan ilmu akhirin. Nah, jadi sidin, karena jadi sebuting aja yang ku ambil nih dari 4.000 itu ada seberataan toh. Karena sebuting hadis ini jadi sidin, asaku cukup sudah mewakili 4.000 hadis yang aku pelajari. Bahkan jadi sidin, ini yang dipakai oleh orang yang terdahulu, nabi yang sebelum Nabi Muhammad, sampai hari kiamat nanti orang hendak selamat memperpegangi hadis ini, yang sebuting hadis yang sidin pilih tadi. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengan hadis itu. Hadis itu ialah sebuah hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya. Hadis itu berbunyi, "I'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih, wa'mal linnari biqadri sobrika alaiha." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Nah, kita masalah dunia ini jangan terlalu berhikmat, ya kah? Ya cukup kita ngarannya seapa kita tinggal, ya saitu pang kita begawi, saitu pang kita berusaha. Jangan kita ini merasa mengerjakan mencari dunia nih hidup selamanya, karena itu sesuatu yang kada mungkin, ya kah? Jangan sampai mencari dunia nih berpikir bahwasanya ini hidup
hidup selamanya. Itu disebutkan man tola amaluh sa'a amaluh. Kalanya orang nih banyak angan-angan kemampuan kadada. Aku hendak nukar helikopter jar. Nukar helikopter gawian ya kada sesuai. Jaka bos batu bara kemungkinan ya kalau nukar helikopter. Ini kada ibaratnya gawian misalnya membeca yang dikehendaki nukar helikopter. Pikirkan bin berapa tahun mengumpulkan duit hanya nukar helikopter. Nah makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan man tala amaluh sa'a amaluh. Kalaunya orang nih berangan-angan yang kada jelas, sa'a amaluh, bara angan-angan kadada sesuai dengan kemampuannya. Sa'a amaluh tuh gawinya pasti kada baik. Kahanak nukar helikopter, ya kah? Gawian ibaratnya membica supaya lakas duit tak kumpul lalu bacucuntan tuh. Nah, inya kada sesuai apa yang inya kehendakinya dengan pendapatan yang inya dapatkan. Nah, i'mal lid dunya ka biqadri muqamika fiha. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau berwasiat kepada kita, hendaklah kalian bekerja untuk dunia engkau ya sekadarnya aja. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan hendaklah engkau beramal untuk akhiratmu sebagaimana tinggalnya engkau di dalam akhirat tersebut. Kamu nih kita di dunia kan sementara. Kita mencari jabatan, dapat jabatan, kada salawasan kita mendapatkan jabatan itu. Karena ada masanya pensiun. Ya kah? Ada masanya pensiun. Kita mencari duit, dapat duit itu banyak. Dapat duit banyak, duit nih, dapat yang kita dapatkan kita cari nih. Kada itu belum tentu hak kita, bisa juga hak penyakit, bisa juga hak api kebakaran, bisa juga hak maling dicuntan orang, bisa juga hak harta waris. Nah makanya ujar Nabi Muhammad SAW, masalah dunia ya kita seadanya aja, tapi masalah akhirat, nah ini kadada negosiasi kadada, karena kita pecangan salawasan di akhirat. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Hendaklah engkau beramal untuk akhiratmu karena kita di akhirat itu kekal abadi. Kayak kita baca ratib haddad ya Allah. Nih adalah penyebab kita supaya selamat nantinya di akhirat masuk ke dalam surga. Belalawasan nih. Dalam surga hadir majelis. Nah, ini menjadi sebab kita belalawasan masuk ke dalam surga. Kita sembahyang berjamaah, kita melakukan amal ibadah yang lainnya. Nah ini menjadi sebab kita balalawasan masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan yang abadi di dalam surga. Tapi yang mau kita cari dunia sementara aja. Dapat misalnya dunia itu lah kita nih cari dunia belum tentu dapat, ya kah? Belum tentu dapat. Makanya tapi kita dianjurkan, bukannya di sini kita ini dilarang untuk cari kada. Maksudnya jangan sampai kita cari dunia akhirat dilupakan. Ya jar guru ulun lah, kita nih masalah dunia ini kalau bisa 30% aja, sisanya akhirat. 30% sisanya akhirat. Berarti berapa tuh? Berarti 70 sagan akhirat, 30 sagan dunia. Kalaupun jersidin nih kita terpaksa untuk cari dunia, ya kalau bisa 100% untuk akhirat bagus lagi. Tapi kalau kada kawan 100% sagan akhirat kada kawa. Ada anak ya kah? Ada bini, ada keluarga yang perlu dinafkahi. Tapi sebujurnya begawi itu kan akhirat juga. Kalau didasari dengan niat yang baik, niat yang bagus. Tulak begawi. Kenapa ya tulak begawi? Hendak menafkahi anak bini. Nah, ibadah. Tulak begawi. Kenapa ya begawi? Hendak tulak haji. Nah, ibadah. Begawiannya itu. Kenapa aja begawi jar? Hendak umroh. Nah, ibadah. Kenapa aja begawi jar? Hendak supaya nyaman kesana kemari nuntut ilmu. Nah, ibadah. Tapi kalau kita begawi, tapi kada ada niat yang kita pasang, niat yang baik kita pasang, wah itu nilainya ya bukan ibadah. Nah, misalnya juga nih, ujar guru kita ini terpaksa untuk cari dunia, jadi sidin, tapi lah dunia kalau niatnya ibadah bukan dunia ngarannya.
Tapi misalnya kita terpaksa untuk mencari dunia, maka jadikanlah duniamu itu yang engkau cari 30%, sisanya akhirat. Nah, artinya apa? Artinya jangan sampai kita itu lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Nah, i'mali dunyaka biqadri muqamika fiha. Hendaklah engkau beramal, bekerja untuk duniamu sekadar mana engkau berada di dalamnya, tinggal di dalamnya. Artinya setumat aja. Apalagi umur sudah 40 tahun, 50 tahun ya kan. Ini akhirat aja lagi. Umur 50, 60, 70. Nah, nenek sadang sudah batur sagan sangu di dalam kubur. Umur 70 sadang sudah sasangu sagan di padang mahsyar. Sagan besangu di mizan, dihisap sagan besangu, tapi ngarannya ngaran mati itu kada dapat tokan umur. Kalau pang bilanya umurnya tuha lakas mati kada juga. Berapa banyak umur tuha kada mati-mati sih din. Alahan yang anum. Alahan yang anum sekalinya lakas pada hulu. Nah, jadi ujar orang bahari umur tuh kada babau. Nah, jangan kita mengira ibaratnya kalau nya tuha lakas mati bilanya anum lambat mati, jangan. Ya. Makanya itu disebutkan oleh ulama, kita masalah akhirat ini, masalah akhirat nih, seolah-olah kita berkeyakinan esok mati, ya kan? Esok mati. Kita nih misalnya hendak hadir majelis, esok aja gin hadir majelis, musi esok mati. Karena majelis ini kan perkara dunia, perkara akhirat. Masalah akhirat jangan sampai kita tunda-tunda. Bahkan ulama mengatakan kita kalau masalah akhirat kita etikatkan, kita yakinkan, kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau penok isuk mati, kena jajar isuk membaca Quran. Kalau penok isuk mati, kena jajar isuk aja minta ampun, beristighfar. Nah, kalau penok isuk mati, kena jajar isuk aja membaca salawat. Kalau penok isuk mati. Masalah akhirat jangan sampai bakena-kena. Halakal al-mutasawwifun. Orang yang suka menunda-nunda di dalam amal, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu celaka, ada baik. Makanya jangan sampai kita menunda-nunda masalah akhirat. Tapi sebaliknya kalau masalah dunia, kada apa-apa ditunda-tunda. Masalah dunia nih, asa hendak pang jaka duta mall. Isok aja gini kada apa-apa. Masih banyak waktunya. Duta mall. Asa hendak pang jar ke pantai. Isok kada apa-apa. Masalah dunia, ya Allah lah. Asa hendak pang jalanan ke sana kamari kada apa-apa isok. Tapi mon masalah akhirat, nah jangan sampai kita bakena-kena. Ya kah? Jangan sampai kita tunda. Mon masalah dunia ditunda kada masalah, tapi masalah akhirat, nah no comment. Jangan sampai kita menunda-nunda masalah akhirat. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Dan hendaklah engkau beramal karena Allah sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Kita nelok beramal beribadah ini kan karena Allah. Amunnya kita di beramal beribadah bukan karena Allah, kada diterima. Selanjung bian beramal, selanjung bian beribadah. Tapi kada karena Allah niatnya, kada bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beramal beribadah itu karena Allah, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Dan hendaklah engkau beramal takut akan api neraka sebagaimana sekadar mana engkau sabar atas inya. Maksudnya apa? Kita nih amun takutan lawan neraka, beramal beribadah minta perlindungan kepada Allah. Aku jar mendengar kisah neraka nih yang apa ngarannya, jangankan apinya, kalalatu nerakanya aja diandak di bawah telapak batis menggurak otak. Mendengar nak itu asam marinding bola awak. Mendengar kisah siksa kubur nih, malaikat tuh sekali aja mencatok langsung tapatak malaikat mungkar nangkir kan ngarannya dalam kubur nih, sekali aja mahambatnya langsung tapatak 7 lapis bumi. Nah, mun kita ya kalau seganjang-ganjangnya menampar ya kada mungkin. Yuk tapatak sampai 7 lapis bumi tapatak orangnya nih.
Malaikat mungkar nangkir itu ketika menyiksa seseorang dan di dalam kubur sakali mahambat tapatak orangnya 7 lapis bumi. Nama dengar tu asa cagat bola awak. Nah, lalu ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal linnar, hendaklah engkau berlindung, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutan lawan api neraka. Saapa ikam sabarnya dengan menahani api neraka tersebut. Mun kita takutan lawan api neraka, beramal. Amun kita takutan lawan siksa kubur, beribadah. Amun kita takutan lawan di padang mahsyar, beramal. Kalau kita takutan jabatan Shiratal Mustaqim di mizan, dihisab, maka perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasiat Imam Shibli yang diambil daripada 4.000 atau 4.000 hadis yang beliau pelajari. Wahai anakku yang tercinta, ujar Imam Ghazali pulang nih, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Mun kita nih bujur-bujur paham lawan hadis yang kita baca nih, ya kah? Hadis yang kita baca nih, i'mali dunyaka biqadri muqamika fiha, beramal atau bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Artinya kita di dunia ini kadal salawasan ya kalau. Nah, makanya bagawi itu ya jangan jauh talalu banyak. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Karena kita meyakini di akhirat itu salawasan, di dunia setumat. Ya kan? Makanya mencari dunia sekadarnya aja, tapi masalah akhirat nah kita berhimat. Ya, kalaunya bisa teh misalnya juga nih harus mencari dunia juga. Dunia dijadikan 30%, 70%-nya untuk akhirat. Wa'malillah, dan hendaklah engkau beramal karena Allah. Biqadri hajatika ilaih, sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Karena mun kita nih beramal bukan karena Allah, sia-sia. Kita sembahyang bukan karena Allah. Kita membaca ratib hadat, hadir majelis, membaca salawat, membaca istighfar, membaca tasbih, bersedekah, apapun amal ibadah yang bukan karena Allah sia-sia. Makanya wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih. Karena kita perlu dengan Allah, oleh karenanya ikhlaslah di dalam beramal. Wa'mal linnar biqadri sabika alaiha, dan hendaklah buatlah sebarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekadar mana engkau sabar menahan siksaannya. Artinya jangan sampai kita termasuk ke dalam neraka. Nah, kayak apa supaya kita kada masuk ke dalam neraka? Maka cari amalan ibadah yang supaya kada memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jar Imam Ghazali pulang, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Cukup nih jadisidin. Ini aja kita renungi, kita pahami hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad nih. Insyaallah hadis-hadis yang lain tuh tercangkup daripada hadis ini juga. Ya kah? Inti hadis-hadis yang lain nih ini, Bang. Ya kah? Beramal, beribadah. Ya kah? Supaya masuk ke dalam surga, bagaimana supaya aku ini kada masuk ke dalam neraka. Nah, cukup Jasidin kalau kita paham, mengerti dengan hadis ini cukup sudah Jasidin. Cukup sudah. Kemudian nasihat yang ke-15. 8 wasiat Hatim Al-Asam rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita gemar di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan, hindarkan kita daripada panas api nerakanya. Ala hadiniyahu ala manawabihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.